Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ini aku mau mereaction videonya MPH Channel ya. Tadi nggak sengaja muncul di beranda. Bro MPH ini memfitnah Gus Abbas ya. Jadi dia ini bilang Gus Abbas membuat cerita bohong. Jadi supaya teman-teman ini tahu nanti ya jalan ceritanya siapa yang membuat cerita fitnah. Ini teman-teman nonton video ini sampai selesai, video pendek ya. Nanti aku reaction, aku akan jelaskan. Bahkan aku bakalan menantang Bro MPH buat ketemu sama saya. Lu berani ketemu nggak sama gua, Bro? Ya, tonton dulu videonya seperti ini teman-teman. Nanti kita lanjut reaction. Sangat-sangat luar biasa. Gus Abbas Buntet fitnah Habib Ba'alawi ya teman-teman semuanya. Tuduh ingin meracuni kiai-kiai Nusantara. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Padahal ini bulan puasa loh Abbas Buntet. Kemarin dapat ini untuk supaya panjenengan girohnya tumbuh. Kemarin saya di Tegal, ada putranya Mbak Yai Abdul Jamil itu jadi pengurus PWI, ketua PWI, karena dia bersaksi saya akan jadi ketua PWI pertama di kecamatan saya Jatinegara. Kenapa? Ternyata usut punya usut, dia itu ketika nyambut dia menangis tapi enggak, ceritanya nggak diteruskan. Akhirnya saya tanya di rumah kenapa sampai nangis. Ternyata dulu Mbah Yai Abdul Jamil tuh hafidz Quran, sesepuh di Jatinegara. Ceritanya ada oknum Mbak Alwi datang. Oknum Mbak Alwi datang minta uang, maksa-maksa mbah saya, apa saya tidak punya uang. Akhirnya minta rokok. Kata abah saya nggak ngerokok. Itu Mbak Alwinya marah-marah. Akhirnya rokoknya si Mbak Alwi itu bawa rokok Sriwedari. Begitu rokoknya dihancurkan dengan tangannya, dimasukkan dimasukkan di dalam air minum, air putihnya Mbak Yai Abdul Jamil. Itu Mbak Yai Abdul Jamilnya dipaksa suruh minum air campuran bakok sampai maput mau meninggal. Nah, Untung ketahuan dia begitu masuk. Aku udah dikejar, itu Mbak Alwinya lari. Akhirnya Mbah Yai Abdul Jamil itu seorang hafidz Quran, sesepuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untung ketolong. Maka rasa sakitnya hatinya beliau tuh tidak pernah berhenti. Makanya ketika ada PWI, dia langsung, saya orang pertama kali jadi ketua PWI Jatinegara. Alhamdulillah sekali. Pada waktu itu Yai itu minta bantuan kepada pengurus NU waktu itu. Yang ada pengurus NU-nya tidak bereaksi. Pertama Banser tidak bereaksi, kepada Ansor tidak bereaksi, kita kepada Pak Kuwu tidak bereaksi, kecamatan tidak ada yang bereaksi. Akhirnya Pak Ali itu sampai detik ini belum ketemu. Itu langsung megang kepalanya langsung. Mbah Yai Abdul Jamil waktu itu umur di atas 70 tahun, dipegang langsung itu. Subhanallah. Kok subhanallah? Saya tanya kepada kalian, itu kejahatan. Harusnya nauzubillah gitu dong. Dibiarkan ya? dibiarkan atau dilawan. Maka dari itu jangan sampai terjadi ini di gerobokan. Ya, jangan sampai. Kita sayangi semua kiai kita sayangi semua ajengan pangresa kita sayangi semua ulama kita yang ada di Nusantara. Kita bentengi mereka dari kejahatan mereka, jangan sampai itu terjadi. Itu kejahatan yang sangat luar biasa. Makanya Mbah Yai Abdul Jamil ketika itu enggak sadar, keluar pusatnya langsung meripatnya itu kena kayak orang mau meninggal, langsung dibawa di rumah sakit. Untung ketolong. Saya Gila sih fitnahnya Abbas Buntet ini kepada para Habib Ba'alawi ya. Katanya Mbah Yamil, Kiai Yamil umurnya udah 70 tahun. Ada Habib Dawir datang mau minta uang, katanya seperti itu ya. Kemudian nggak ada uang. Habib Ba'alawi ini bawa rokok. Nah, rokoknya itu dihancurkan oleh Habib Ba'alawi tersebut, dimasukkan ke gelainya Mbah Kiai tersebut. Nah, dipaksa minum, seperti itu ceritanya. Kemudian Ba'alawi tersebut katanya lari. Kok gak dikejar Abbas Buntet?
Dengan cerita ya teman, cerita. Semua orang bisa cerita. Cerita bohong pun bisa seperti itu. Yang jelas kebencian Abbas Buntet ini kepada para Habib Bangalawi sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kejam sekali sampai membuat cerita fitnah seperti ini teman-teman semua ya. Gila fitnahnya. Habib Ba'alawi ingin meracuni Kiai Nusantara seperti itu ya, nauzubillah min zalik. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman semua mengenai ceramahnya Abbas Buntet ini? Ini Itu dia videonya teman-teman, dari MPH channel ya. Jadi Bro MPH ini, Bro BH lah, ini gue sebutnya Bro BH aja ya. Bro BH ini sudah menuduh Gus Abbas Buntet ini mengarang cerita atau cerita-cerita bohong atau fitnah ya. Ini gue jelasin bro, dengerin. Justru elu yang bikin konten fitnah. Konten seperti elu ini konten fitnah. Karena lu nggak tahu, tapi lu tiba-tiba bikin video, reaction video ceramah Gus Abbas dan elu bilang fitnah ya. Mengarang cerita itu gampang, bohong itu gampang. Gini bro, ini gue bisa nemuin elu sama keluarga korban. Gimana? Jadi cerita Gus Abbas itu betul. Betul 100% bukan fitnah. Justru elu yang membuat konten fitnah. Gue tuh bingung. Lu padahal setiap konten pakai peci. Masa kalah sama gua? Gua kadang nggak pakai peci. Gua nggak pernah pakai peci. Nggak pernah. Bahkan gua sering bikin konten telanjang nggak pakai baju maksudnya ya. Nggak pakai kaos, nggak pakai baju. Tapi gue nggak pernah bikin konten fitnah gitu atau cerita-cerita fitnah gitu loh. Seperti yang lu bilang tadi, bikin konten, apa namanya, cerita-cerita bohong itu gampang, setiap orang bisa. Enggak begitu. Jadi sekali lagi, ceramah Gus Abbas itu betul. Gue siap bro ketemu sama lu, terus ketemu sama keluarga korban. Gimana? Konten elu ini ya seakan-akan mengumpulkan para muhibin, para budak-budak supaya berkomentar di situ dan menjelekan Gus Abbas. Seperti itu. Konten lu tuh seperti itu. Padahal lu setiap konten pakai peci, malu sama peci, bro. Lu bikin konten fitnah, lu nggak tahu apa-apa tapi lu udah bilang Gus Abbas ini membuat cerita bohong, cerita fitnah. Itu bener. Ada kiai ya dimintain duit sama oknum habaib terus nggak ngasih, minta rokok. Waktu itu dia itu nggak ngerokok yang kayak kita gini sama Purnamil, filter, enggak. Dia itu rokoknya rokok yang anggaplah, mohon maaf ya, yang murah lah. Nah ini Habib ini dikasih rokok tersebut nggak terima, lalu rokoknya dipotek-potek begitu, lalu dimasukkan ke dalam air, disuruh diminum. Itu yang terjadi. Dan ini bener gitu loh. Jadi kalau lu bilang Gus Abbas ini fitnah, justru lu yang bikin konten fitnah. Gue tantang sama lu nih, bro BH, ketemu sama gua, ketemu sama keluarga korban. Gimana? Gue siap gitu. Gue tuh banyak tahu tentang oknum-oknum Habib, kelakuan-kelakuan Habib tuh gue banyak tahu. Maka dari itu dulu-dulu tuh gue dijuluki spesialis pendawiran Habib, oknum-oknum Habib gitu ya. Gue bukan spesialis, cuma gue banyak tahu aja gitu. Karena gue anak jalanan yang memang mainnya lampar gitu loh. Bukan anak perumahan yang mainnya matok di situ-situ aja, setak di situ-situ aja, enggak gitu loh. Jadi gue sama siapa aja main mau sama habaib kayak mau sama orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik, orang Kaharingan. Gue punya temen-temen gitu loh. Termasuk oknum-oknum Habib ini gitu. Yang sukanya dawir, mabok, dugem. Apa itu fitnah? Kalau gue bilang ada Habib yang suka dugem karena nggak ada videonya,
Ayo mending ketemu sama gua. Kita dugem bareng. Tapi gua nggak yakin kalau buat saat ini bisa ketemu Habib tersebut apa enggak. Siapa tahu dia berhenti karena lagi polemik nasab seperti ini. Kalau soal mabok-mabokan, wah itu bukan hal umum, bukan rahasia, bukan rahasia lagi gitu loh. Banyak. Terus ada lagi apa namanya, keluargaku, Pak Deku ya kan, lagi sekarat, minta doa sama Habib malah diperas. Apa itu bohong? Enggak bohong. Kita tuh anti membuat konten bohong. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Justru lu yang bikin konten apa itu? Konten fitnah, tapi menuduh orang memfitnah gitu loh. Berat maling tuh teriak maling. Apa gara-gara nggak ada videonya terus lalu dibilang fitnah gitu? Ya enggak. Banyak tuh korban-korban oknum-oknum habaib. Ada yang jual sarung 300.000, uangnya udah diambil, lalu sarungnya diambil lagi. Ada juga yang minta uang 7 juta sama burung cucok krowo. Alasannya ente ini nggak cocok melihara burung cucok krowo. Itu cucok krowo dijual 2 juta laku itu. Apa gara-gara nggak ada videonya terus itu fitnah? Nggak fitnah, itu real, itu asli gitu loh. Banyak korban-korban oknum-oknum Habib itu banyak. Termasuk Bro Dirin yang ada di kontenku sebelum-sebelumnya. Oknum Habib datang tiba-tiba minta duit, katanya mau bikin acara pengajian umum di rumahnya, dimintain duit 3 juta. Beras 3 kuintal. Setelah hari H didatengin nggak ada apa-apa. Jadi banyak oknum-oknum yang begitu tuh banyak, bro. Jadi kalau lu bilang konten fitnah, cerita-cerita fitnah, setiap orang tuh bisa ngarang cerita. Ya memang bener, semua orang itu bisa ngarang cerita. Tapi ketika orang itu dimintai pertanggungjawabannya atas cerita tersebut, berani apa enggak gitu. Kalau kita berani. Konten gua yang menurut lu ini konten fitnah, coba dicari lalu di reaction. Gue berani tanggung jawab. Jadi konten-konten gue ini nggak ada konten-konten fitnah. Ngapain konten fitnah? Orang oknumnya banyak kok, gampang banget bikin konten-konten oknum-oknum Habib tuh gampang banget, bro. Bahkan ini gue masih banyak konten-konten yang belum kita share tentang oknum Habib ya. Udahlah, mungkin kontennya segitu aja ya. Sekali lagi buat Bro MPH, lu jangan memfitnah Gus Abbas seperti itu. Karena gue tahu ya keluarga korban yang dimaksud Gus Abbas itu gue tahu. Dan gue siap mempertemukan lu sama keluarga korban yang dicekoki tembakau itu. Dicekoki air tembakau. Masih ada keluarganya. Ayo kita ketemu. Kalau lu berani. Oke, mungkin kontennya segitu aja. Teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.